aktivitas pembelajaran tanpa laptop, tanpa PowerPoint, LCD, proyektor ataupun perangkat pembelajaran lainnya, apakah memungkinkan? Just keep on talking line by line, 'cause I don't wanna say goodbye. Close your eyes and keep on talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian mengucapkan selamat pagi siap belajar. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Kita coba ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, siap belajar. Ya, semangat yang bagus. Tetap dipertahankan ya. Baik, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran satu persatu. Ketika Bapak mengucapkan nama kalian, kalian menjawab hadir, Pak, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Joko Bali Kesit, Hadir, Pak. Desi Aulia Rohmah, Saya Pak. Basit Elmi Izaki. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya anak-anak. Bagus sekali. Mohon untuk dipertahankan seperti ini ya. Baik, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Ya. Selanjutnya, Bapak mohon untuk kalian memperhatikan percakapan antara Nanang dan Nunung. Mengerti anak-anak? Enggak, Pak. Apa? Sekali lagi. Mengerti, Pak. Pak. Ya, itu dong, mengerti. Ya, langsung saja ya. Percakapan Nanang dan Nunung. Ya, jadi di sini ada percakapan antara Nanang dan Nunung. Nah, Nanang itu yang kiri ya, dan sedangkan Nunung yang kanan. Jadi begini, Nanang itu dan Nunung kebetulan sekelompok dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, tugasnya disuruh observasi ke pasar Beringharjo. Kemudian Nanang menanyakan kepada Nunung terkait hal tersebut, sedangkan Nunung, oh iya nih kita sekelompok, tapi dia punya cara cepat buat menyelesaikan tugas. Nah, si Nanang kan excited banget nih, gimana nih kerjainnya. Nah, tapi Nunung jawabnya seperti ini, tidak perlu ke sana, kita cari aja artikel di internet, kan ada banyak, terus tinggal salin aja buat laporannya. Nah, seakan-akan menggunakan cara salin dan tempel atau biasa disebut sebagai copy paste. Nah, mendengar hal itu, Nanang jadi nggak suka nih ya, terdapat pendapat seperti itu. Nah, sedangkan Nunung itu menjawab seperti ini, wah kamu sok suci Nanang, nggak suka aku, ini kan juga biar nggak keluar banyak tenaga. Nah, tapi si Nanang tetap kokoh kalau mengerjakan tugas itu harus sportif dan dengan baik dan jujur pula, seperti itu. Ya. Jadi di dalam percakapan antara Nanang dan Nunung berkaitan juga dengan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Di dalam percakapan tersebut terdapat adanya proses interaksi sosial. Ya. Namun di dalam proses interaksi sosial antara Nanang dan Nunung tersebut, kalian menangkap tidak di dalamnya terdapat apa? Timbulnya kebencian antara Nanang dan Nunung, Pak. Sedikit lagi. Perbedaan pendapat, Ya, Pak. ambil tempat. Adanya konflik, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi di dalam percakapan antara Nanang dan Nunung itu terjadi adanya konflik antara keduanya karena dalam mengerjakan tugas dari guru yang dia punya, terdapat perbedaan pendapat dari keduanya tentang bagaimana cara menyelesaikan tugas
interaksi sosial ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Yang mana proses asosiatif ini merupakan proses interaksi sosial yang menuju ke arah yang positif, yaitu dapat mengarah kepada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan disosiatif itu sendiri merupakan proses interaksi sosial yang mengarah kepada hubungan yang negatif, yaitu mengarah kepada persaingan, kontroversi, maupun konflik. Ya, seperti dipahami dari percakapan antara Nanang dan Nunung tersebut, konflik itu merupakan perjuangan baik itu secara individu maupun secara kelompok yang mana memiliki nilai yang ingin diperjuangkan, baik itu hal-hal seperti kekuasaan maupun kekuatan ataupun kepentingan yang berbeda-beda, yang mana tujuan dari pencapaian tersebut yaitu untuk menentukan lawan dari konflik tersebut. Ya, akibat dari konflik itu bisa dipahami dapat membuat kerusakan di berbagai tempat, permusuhan, bahkan sampai dendam. Maka dari itu kita jangan memahami konflik sebagaimana hal yang Bapak sebutkan sebelumnya, melainkan kita pahami konflik itu sebagai suatu hal yang positif dan itu sewajarnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan sosial. Sebaiknya kita memahami konflik itu sebagai suatu wadah bagi kita untuk berkembang dengan memahami orang lain, yaitu dengan melakukan toleransi dan saling memahami antar sesama. Jika kalian melakukan seperti itu, maka kalian akan terhindar dari adanya konflik yang berkepanjangan. Jadi konflik sosial memiliki penyebab. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu faktor penyebab konflik sosial. Jadi dalam materi pembelajaran mengenai konflik sosial pada hari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran mind mapping atau yang biasa disebut sebagai peta pikiran atau peta konsep. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, kita akan lanjut mengenai materi tentang konflik sosial. Jadi, seperti yang dapat kalian pahami, konflik sosial itu merupakan perjuangan dari individu atau kelompok dalam memperjuangkan hal-hal yang diinginkannya, baik itu nilai, kekuasaan, kepentingan, maupun hal-hal yang lainnya dengan mendudukan lawannya. Ya, jadi kalian dapat membuka buku paket IPS kelas 8 halaman 121 sampai 122. Ya, di dalamnya terdapat 4 penyebab konflik sosial, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan karena perubahan nilai atau perubahan sosial yang begitu cepat. Ya, untuk lebih lanjutnya, Bapak mohon untuk kalian memperhatikan 4 faktor penyebab konflik sosial sebagai berikut. Ya, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Ada 4, yaitu yang pertama faktor yang disebabkan oleh perbedaan individu. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor tersebut? Yaitu setiap individu itu pasti unik, yang mana membuat setiap satu individu dengan individu lainnya pasti berbeda. Nah, perbedaan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik. Lalu, bagaimana contoh dari faktor tersebut? Ya, jadi contohnya seperti ini. Anggaplah
ada dua orang teman, yaitu Dara dan Bima yang sama-sama menyukai pertandingan bola voli. Nah, kebetulan mereka menonton pertandingan bola voli di desanya. Nah, setelah itu mereka berpendapat bahwa posisi striker itu yang penting. Nah, sedangkan yang satu lagi setter itu yang paling penting. Nah, dari pendapat tersebut mereka berkonflik. Selanjutnya, faktor penyebab konflik sosial yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti yang dipahami bahwa masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, konflik dapat tercipta apabila masing-masing masyarakat tidak memiliki rasa toleransi dan menghargai sesama. Kemudian, bagaimana contoh dari faktor tersebut? Anggaplah seperti ini. Ada Dava dan Diva ini menyukai musik tradisional. Keduanya berasal dari wilayah yang berbeda. Nah, konflik dari mereka itu tercipta karena Dava berkata kepada Diva bahwa musik gamelan itu yang terbaik daripada musik tradisional yang lainnya, sedangkan Diva menyangkal hal tersebut. Ya, selanjutnya masuk ke faktor penyebab konflik sosial yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan. Jadi begini, setiap individu atau kelompok pasti memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan satu sama lainnya itu berbeda. Nah, konflik tercipta atas perjuangan dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu, bagaimana contoh dari faktor yang ketiga ini? Ada kondisi rapat dalam memajukan suatu perusahaan. Setiap divisi pasti menyampaikan kepentingannya masing-masing. Nah, di sini ada divisi logistik dan pemasaran yang sedang terdapat ketegangan. Divisi logistik mengusulkan bahwa fasilitas harus ditambah, sedangkan divisi pemasaran itu mengusulkan untuk memperbanyak produk. Ya, selanjutnya faktor penyebab konflik sosial yang keempat yaitu perubahan nilai yang cepat dan bahkan mendadak. Ya, secara harfiah perubahan sosial itu memang wajar terjadi ya di lingkungan masyarakat. Namun apabila terjadi secara cepat dan mendadak, maka menimbulkan ketidaksiapan di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan adanya konflik. Lalu, bagaimana contoh dari faktor penyebab konflik sosial yang ini? Perubahan kurikulum 2006 ke 2013 menyebabkan pendaftaran ke sekolah menengah menggunakan sistem zonasi, sehingga menimbulkan ketidaksiapan dari calon peserta didik baru dalam mendaftar ke sekolah yang difavoritkannya. Nah, maka menimbulkan keluhan dari peserta didik tersebut. Ya, setelah kalian memperhatikan dari 4 faktor penyebab konflik sosial tersebut, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silahkan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi konflik sosial, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, setiap 4 faktor penyebab konflik ini, baik itu dari perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, maupun perubahan nilai atau perubahan sosial yang begitu cepat, itu memiliki cara penyelesaiannya masing-masing. Nah, mulai dari perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki potensinya sendiri-sendiri. Makanya banyak orang mengatakan bahwa setiap individu itu unik. Nah, keunikannya itu dapat mendorong terjadinya konflik. Nah, maka dari itu kita harus memahami bahwa setiap individu memiliki karakternya masing-masing. Sehingga apabila kita saling memahami dan mengenal konsep tersebut, maka konflik yang didasarkan dari perbedaan individu ini dapat diselesaikan. Artinya saling memahami antara individu. Lanjut, perbedaan latar belakang kebudayaan ya. Kita hidup di Indonesia ini pasti memiliki beragam suku, bahasa, kesenian, makanan maupun hal lain sebagainya yang mana itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami konsep dari kebudayaan tersebut dan memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama, sehingga apabila masyarakat Indonesia memiliki mindset yang seperti itu, pasti konflik yang didasari latar belakang kebudayaan dapat terselesaikan. Kemudian lanjut perbedaan kepentingan. Ya, setiap individu
sebelumnya memiliki karakter dan potensi sendiri-sendiri sehingga dapat dikatakan unik. Namun juga memiliki perbedaan kepentingan dalam mencapai suatu tujuan, baik itu dalam bekerja, belajar, maupun kegiatan lainnya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa kepentingan individu itu merupakan suatu keniscayaan, sehingga kita harus saling memahami baik buruknya dan cara penyelesaiannya secara efektif dan efisien. Dan apabila kita memahami hal tersebut, maka konflik yang didasari dari perbedaan kepentingan ini dapat terselesaikan. Kemudian lanjut ke perubahan nilai yang cepat. Nah, ini merupakan suatu hal yang pasti bahwa teknologi maupun kehidupan itu pasti akan mengalami perkembangan, bahkan akan mempengaruhi kehidupan sosial. Maka dari itu kita harus dapat beradaptasi sesuai dengan bunyi hukum alam, yaitu yang dapat beradaptasi atau yang terkuat maka dia akan mampu bertahan. Nah, apabila kita mampu bertahan dari adanya perubahan nilai yang cepat tersebut dan dapat melakukan menyaring, memilih dan memilah baik itu perubahan nilai yang baik atau perubahan nilai yang buruk itu, maka kita dapat terhindar dari konflik yang disebabkan oleh perubahan nilai yang cepat ini. Ya, dari cara penyelesaian tersebut dapat dipahami? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, jadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa konflik sosial itu memiliki 4 faktor penyebab perbedaan, yaitu faktor perbedaan individu, faktor perbedaan latar belakang kebudayaan yang berbeda, kemudian faktor perbedaan kepentingan, dan faktor perubahan nilai atau perubahan sosial yang cepat dan mendadak. Nah, dari hal tersebut apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, selanjutnya sebagai kegiatan evaluasi, Bapak akan meminta kalian untuk melakukan ini, TTS. Ada yang tahu TTS apa? Teka-teki silang, Pak. Ya, lebih tepatnya yaitu teka-teki santuy. Teka-teki santuy ini ada 2 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun ya. Jadi yang harus kalian lakukan ini mengerjakan teka-teki santuy berikut ini. Ya, caranya nanti silahkan kalian maju secara bergantian. Nah, dari kalian ini siapa yang mau maju ke urutan pertama? Saya, Pak. Yang kedua? Saya, Pak. Yang ketiga? Saya, Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya maju secara bergantian ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silahkan dikerjakan ya teka-teki santuinya. Bapak tunggu. Baik, Pak. A few moments later. Ya, sudah selesai ya dalam mengerjakan teka-teki santuinya. Sudah terisi semua di sini. Kerja bagus buat kalian semua. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, Pak. Mulai dari nomor 1, yaitu salah satu bentuk faktor penyebab konflik yang mana terjadinya perubahan nilai yang cepat dan mendadak merupakan faktor penyebab konflik berdasarkan, ya, tepat sekali di sini jawabannya perubahan, sedangkan faktor penyebab konflik tersebut didasarkan atas perubahan nilai yang cepat dan mendadak, atau bahkan bisa juga disebut sebagai faktor perubahan sosial. Ya, siapa yang menjawab nomor 1? Saya, Pak. Ya, bagus sekali ya, sudah tepat dalam menjawab pertanyaan berikut. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita bahas ke nomor yang kedua, yaitu perjuangan untuk memperoleh tujuan tertentu dengan mendudukkan pesaingnya disebut, ya, konflik ya, jawabannya ya sudah tepat sekali. Siapa yang menjawab nomor 2? Saya, Pak. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Terima kasih, Pak. Lanjut ke yang ketiga. Salah satu faktor penyebab konflik yang mana setiap masyarakat memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda disebut faktor penyebab perbedaan kebudayaan. Tepat sekali ya jawabannya di sini. Siapa yang menjawab soal nomor 3? Saya, Pak. Ya, bagus sekali. Mohon untuk dipertahankan ya. Kalau perlu ditingkatkan. Oke. Baik, Pak. Nomor
4, yaitu salah satu faktor penyebab konflik yang mana pihak yang berkonflik memiliki kepentingan yang berbeda, merupakan faktor penyebab konflik berdasarkan perbedaan. Ya, di sini kata kuncinya ada kepentingan yang berbeda, sudah pasti jawabannya kepentingan. Di sini jawabannya sudah tepat ya, kepentingan. Siapa yang menjawab nomor 4? Saya, Pak. Bagus sekali. Terima kasih, Pak. Mohon untuk ditingkatkan ya dan dipertahankan. Baik, Pak. Kemudian ke soal nomor 5 ya, akal dari konflik, yaitu sudah jelas ya di buku paket kalian itu tercatat bahwa di sana akal dari konflik itu perbedaan. Sudah tepat sekali jawabannya. Siapa yang menjawab soal nomor 5? Saya, Pak. Ya, tepat sekali ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu salah satu faktor penyebab konflik yang mana setiap individu memiliki perbedaan disebut faktor penyebab. Ya, di sini kata kuncinya individu. Ya, otomatis jawabannya perbedaan individu. Di sini sudah tepat sekali ya. Siapa yang menjawab soal nomor 6? Saya, Pak. Ya, dipertahankan dan ditingkatkan ya. Baik, Pak. Sekarang ke soal yang terakhir, yaitu nomor 7. Bentuk interaksi sosial dari konflik ya, disebut ya, sudah jelas sekali ya, seperti yang Bapak terangkan sebelum memasuki materi, itu disebut disosiatif, yang mana bentuk interaksi sosial yang menuju ke arah negatif atau ke perpecahan. Salah satunya yaitu konflik. Ya, karena kalian sudah menjawab dengan tepat dan benar, bahkan wah ini semuanya benar loh, ini loh. Bapak bangga dengan kalian. Maka dari itu Bapak akan beri kalian hadiah. Ini buat kalian. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Maka dari itu mohon untuk dipertahankan dan ditingkatkan ya belajar kalian. Baik, Pak. Pak. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa konflik sosial itu merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita harus pahami bahwa konflik itu ada untuk kita menjadi pribadi atau individu yang lebih baik dari sebelumnya. Dari 4 faktor penyebab konflik sosial tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik terjadinya pasti berbeda-beda dan bagaimana cara penyelesaiannya pula. Maka dari itu kita harus memilih metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik. Dan konflik itu ada untuk diselesaikan. Ya, selanjutnya sebagai tindak lanjut mengenai materi dari konflik sosial ini, silakan kalian buka akun Instagram masing-masing, kemudian explore akun IG Bapak yaitu @daru_piranda di sini. Kemudian kalian cari postingan Bapak yang gambarnya itu seperti ini. Ya, setelah itu kalian Bapak mohon untuk berkomentar dari gambar tersebut, tanggapan kalian mengenai foto tersebut. Ya, formatnya nanti nama, nomor absen, kemudian tanggapan kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai konflik sosial. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Semoga dari pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. It was an ordinary day. I woke up on a wave. I filled a sail and made my way to the shore. I blew through the center of your town. Came upon your